Kembali lagi di channel Yumi Asri Pendidikan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari KD 3.5. Motivasi hari ini, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Masa depan dimiliki oleh mereka yang percaya akan keindahan mimpi mereka. Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem. Yang kedua, perubahan ekosistem. Kita masuk pada subtema 1 ya, komponen ekosistem. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar contoh sederhana sebuah ekosistem. Apakah ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sebuah ekosistem tersusun atas makhluk hidup dan komponen-komponen tak hidup, seperti udara, air, dan tanah. Bagaimana hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya? Bagaimana pula hubungan antar sesama makhluk hidup? Ini contohnya adalah hewan dengan ekosistem yang ada di lingkungannya seperti benda tak hidup, seperti batu, ya, makhluk yang lainnya seperti tanah, udara. Ini yang dimaksud dengan ekosistem. Oke, masuk ke pembelajaran yang pertama, pengertian ekosistem dan jenisnya. Tadi ya, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda-benda yang tak hidup di lingkungan. Nah, lingkungan sendiri adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Di mana komponen biotik yaitu benda hidup yang berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Kemudian benda yang tak hidup berupa benda mati, air, udara, cahaya, matahari, tanah, dan iklim. Nah, ekosistem sendiri itu ada individu, kemudian ada populasi yang tersusun ya, kemudian ada komunitas, ada lingkungan hidup. Di mana individu kita akan bahas yaitu makhluk hidup tunggal, misalnya kambing, seekor burung, dan sebatang pohon cemara. Kemudian ada populasi, di mana kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tanaman, teratai, dan populasi lumut. Kemudian ada komunitas, di mana kumpulan beberapa populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai, komunitas padang rumput. Kemudian kita lanjut yaitu lingkungan hidup, di mana segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Kita lanjut ke pembelajaran yang pertama, bukalah halaman 3-4. Coba perhatikan keadaan di sekitar kalian. Kalian tentu dapat menemukan makhluk hidup dan makhluk tak hidup, bukan? Makhluk hidup dan makhluk tak hidup saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi itulah yang disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, kita bisa perhatikan ya, jadi apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Komponen apa saja yang ada dalam ekosistem? Ya, benar. Yang dimaksud dengan ekosistem adalah antara yang hidup dengan yang benda tak hidup dan yang ada di lingkungan. Oke, kita masuk ke yang lain ya, halaman 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah ekosistem gurun, kemudian ekosistem hutan. Perbedaan apa sajakah yang kalian peroleh dari kedua gambar di atas? Coba jelaskan hasil pengamatan kalian terhadap kedua gambar tersebut.
Iya, benar. Ekosistem pada gurun, kalian bisa lihat ya, dia tampak pasir ya. Kemudian alamnya pun berbeda dengan yang ada di ekosistem hutan, yang terdapat air dan tumbuh-tumbuhan yang sangat banyak. Jadi perbedaannya jelas ya. Nah, halaman 11 sampai 12 kita perhatikan. Ayo membaca. Bacalah teks jenis-jenis ekosistem yang ada di buku siswa dengan seksama. Nah, tugas kalian ada di halaman 15, tugas pertama kalian. Silakan kalian baca, kemudian carilah pikiran utama dari setiap paragraf. Dan informasi yang kalian anggap penting, tulislah pikiran utama dan informasi penting tersebut dalam bentuk tabel seperti berikut. Nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ini dilihat dari setiap paragrafnya, kemudian pokok pikirannya. Sebutkan paling sedikit 3 jenis ekosistem yang kalian ketahui, kemudian jelaskan perbedaan ciri-ciri ketiga ekosistem tersebut. Lanjut ke pembelajaran ke-6, yaitu tugas halaman 55. Tugas kedua kalian, perhatikan gambar ekosistem air tawar dan ekosistem gurun. Nah, pernahkah kalian melihat 2 ekosistem seperti gambar di atas? 2 gambar tersebut menggambarkan 2 ekosistem yang berbeda. Bersama dengan orang tuamu, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Perbedaan apa sajakah yang dapat kalian lihat dari kedua gambar itu? Yang kedua, perhatikan semua komponen yang tampak pada gambar. Kelompokkan setiap komponen ekosistem yang termasuk komponen biotik dan abiotik. Yang ketiga, apakah kalian pernah melihat ekosistem yang berubah dari masa ke masa? Yang keempat, mengapa ekosistem bisa berubah? Yang kelima, apa sajakah yang menyebabkan perubahan ekosistem? Nah, sekian ya dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.